Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ketakwaan, saya ingat ada 3 hal, yaitu atiullah, atiur rasul, ulul amri minkum. Kadang-kadang ini kehidupan di dunia ini, ada orang yang taatnya kepada Allah bukan main, taat kepada Rasul bukan main, tapi kepada ulil amri. Ini. Jadi sebenarnya ketakwaan ini harus lengkap. Iya. Kadang-kadang ada orang yang tidak taat kepada ulil amri, kelihatannya juga tidak taat kepada Allah. Ini. Tapi dengan adanya program dari masjid ini, kajian-kajian ini, mudah-mudahan bukan hanya terbatas kepada kita ini yang dengar. Bukan hanya terbatas pada kita. Saya selalu kepada pengurus, kajian-kajian ini ada kesimpulan baru dipasang di belakang di sini. Karena tidak semua orang dengar apa yang kita baca. Apa yang kita sampaikan ini tidak semua orang dengar. Iya, bahkan kajian ini tidak sama dengan kajian hari Minggu. Kalau hari Minggu itu dihubungkan, kalau ini tidak. Jadi ada papan pengumuman, saya kira tidak seberapa biayanya, bahwa di Masjid Jamiatul Khair hari Selasa ada begini. Jadi orang lihat, orang tertarik, ada motivasi dari orang-orang itu. Kadang-kadang ada orang singgah, acara apa itu Pak, acara apa itu. Tapi kalau ada papan pengumuman bahwa ada kegiatan di sini, kenapa? Ilmu itu dari orang ke orang. Saya sendiri juga tidak banyak tahu, tapi kalau ada Bapak sampaikan, oh iya. Karena untuk membaca saja kalau tua begini sudah kurang nih. Jadi dari kita saja nih mendengar yang begini-beginian. Jadi saya mohon kepada pengurus masjid, jangan hanya kita yang tahu ini. Itu juga melalui medsos kan terbatas. Kalau bisa 1 kali 1 bulan dihubungkan apa kesimpulan dari kajian kita ini. Hanya begitu selesai. Tidak ada apa-apanya, tidak orang dengar. Itu. Bahkan juga itu karena dakwah ini di masjid ini, setiap selesai salat fardu itu ada mubalik, saya dengar. Tapi kadang-kadang itu ada yang saya pertanyakan, maaf ini ya. Itu RA apa sebenarnya kepanjangannya, radhiyallahu anhu. Tapi kadang-kadang saya dengar juga radhiyallahu an. Apa artinya itu radhiyallahu an? Kadang-kadang itu ada, saya dengar begitu. Jadi tolong itu ada seksi ibadah, seksi dakwah. Jangan hanya dibiarkan sambil lalu ini, bekerjalah pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya minta penjelasan dari para narasumber. Kenapa begitu penting di setiap Jumat khatib menyampaikan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna sumun. Sebaik-baik bekal yang kau bekal adalah takwa. Jadi apa esensi daripada takwa itu sendiri? Dan kami semua minta penjelasan karena begitu banyak ragam daripada penafsiran takwa itu. Ada yang mengatakan misalnya takwa itu adalah menjalankan segala kewajiban dan menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami minta penjelasan dari para narasumber supaya kami semua mengetahui bahwa takwa ini adalah bekal yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para narasumber tadi mengatakan apabila engkau bertakwa, Allah akan memberikan rezeki dari arah mana yang kau tidak akan duga-duga. Ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita simak ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kau meninggalkan dunia ini sebelum jadi Islam. Sebelum jadi Islam itu harus bertakwa memang. Jadi takwa ini sangat penting sekali. Salah satu persyaratan untuk takwa seperti apa yang dikatakan Pak Ismail tadi, itu ada ayat yang diulang-ulang itu di akhir ayat itu selalu ada. Kaulan ma'rufa. Wa qulu kaulan ma'rufa. Katakanlah dengan kata-kata yang baik. Itu salah satu persyaratan bertakwa. Wa qulu kaulan sadida, wa qulu kaulan maisyura. Katakanlah dengan perkataan yang sopan santun. Itu orang-orang ciri-ciri orang bertakwa itu.
Jadi ayat ini dia kandung sebenarnya dari perbuatan manusia sebaik-baiknya. Yang dititip beratkan di sini adalah akhlakul karimah. Itu titipannya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali atas pertanyaan dari salah seorang jamaah. Dan sebelum ada pertanyaan itu, sebagai narasumber saya juga beberapa masukan dari jamaah yang hadir, bahwa memang yang saya sampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati sebelum menjadi muslim. Tadi ada salah seorang jamaah yang menambah wawasan, menambah masukan bahwa ternyata orang yang beriman itu belum tentu bertakwa. Memang secara literal yang saya sebutkan tadi terjemahannya itu, memang orang yang beriman dipanggil di sini untuk bertakwa. Dan kalau memang sudah bertakwa, pastilah dia beriman. Terus pertanyaan dari salah seorang jamaah tadi, alhamdulillah sangat bagus sekali. Nanti guru nanti yang tambah. Karena tadi yang diminta narasumber yang menjawab, jadi saya tidak persilahkan guru yang menjawab, saya yang diminta menjawab ya. Jadi pengertian daripada takwa itu sendiri, yaitu mampu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Mampu menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dalam artian bahwa kita meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah dan menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah. Itulah takwa. Selain itu ada banyak sekali pendapat ya. Ada juga dikatakan bahwa kalau menurut Abu Bakar Siddiq, takwa itu adalah diibaratkan orang berjalan dan banyak duri, dihindari duri itu. Sedangkan Ali ya, sebenarnya kita tahu bahwa seperti itu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Dan apa esensi daripada takwa itu? Kalau kita sudah bertakwa, ada banyak tadi yang saya sudah sampaikan bahwa bila mana kita bertakwa, maka Allah akan mengeluarkan kita, membantu menyelesaikan dari seluruh permasalahan kita. Kemudian ditambahkan dari ayat berikutnya yang artinya bahwa bila mana kita bertakwa, maka akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian apabila kita berserah diri, ini lanjutan daripada ayatnya, terjemahannya itu mengatakan bahwa bila mana kita berpasrah diri pada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan seluruh keperluan kita. Di ayat lain juga Allah mengatakan, memfirmankan, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Jadi yang mengatakan ini bukan saya, bukan guru, tapi Allah yang mengatakan, yang memfirmankan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah yang mengatakan, tidak ada lagi di dalam cacatnya. Apalagi ada ayat di situ disampaikan tentang orang yang bertakwa, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di sini kita tahu bahwa kalau orang bertakwa dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Itu di akhir daripada kehidupan kita. Allah memanggil kita, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Itu hadiahnya bagi orang yang bertakwa. Maka disambung oleh Allah, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, maka masuklah di dalam surgaku. Itu tidak ada lagi yang paling tinggi hadiah surga itu. Berserah diri itu yang sebagaimana kita ketahui itu bahwa dia tidak apalagi namanya ya, seperti dipercontohkan tadi sama guru tentang orang sakit. Dia berpasrah diri bahwa kalau ternyata saya mati sebentar, matilah saya. Artinya dia itu tidak terlalu banyak keluhannya. Dia berpasrah diri, dia tetap menjalani kehidupan yang wajar, tapi dia tidak pernah, artinya bertawakal, berpasrah diri. Dia pergi dari rumah, apapun yang terjadi di luar, itu Allah yang memberikan.
Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Begitu kita keluar dari rumah. Jadi dia sudah berpasrah diri kepada Allah. Ya, jadi itulah tadi pertanyaannya jamaah. Jadi orang yang bertawakal itu tidak terlalu banyak, artinya dia menyerahkan kehidupannya itu kepada Allah. Kalau rezekiku sampai di situ, ya itulah. Kalau memang saya mati di usia seperti ini, itulah. Kalau saya mati seperti ini, itulah. Artinya dia memang bertawakal, berpasrah diri kepada Allah. Ya, barangkali ada jamaah yang lebih, ya, itu deh. Oh, iya. Iya. Terima kasih. Jadi metodenya tentunya itu biasanya yang saya dengar itu berdasarkan niat dulu pertama. Niat dulu ya. Ya, kita berniat dulu. Kita mau apa? Kita mau misalnya mau makrifat, mau menuju Allah. Di sini tentunya disertai dengan kesungguhan. Ada itu apa itu peribahasa Arab itu majada wajada ya. Jadi kita bersungguh-sungguh di situ, kita bersungguh-sungguh betul niat semata-mata karena Allah Taala. Nanti di situ tuh Allah akan memberikan rahmatnya sedikit demi sedikit diberikan oleh Allah. Di ibaratnya diberikan sedikit demi sedikit, artinya pertama-tama dia melihat dulu orang yang pergi sholat berjamaah, kemudian dia mencoba satu-satu kali, diberikan sedikit demi sedikit rahmatnya. Lama tidak lama bisa muazin, lama-lama jadi imam. Itu jadi sedikit demi sedikit dia diberikan. Saya punya kemampuan itu saya dulu untuk sementara jawaban saya. Ya.